Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar kelas 8B dan 8C. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah menaiki satu level untuk naik dari kelas 7 ke kelas 8. Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar dan selalu sukses mengikuti pembelajaran walaupun kita harus tetap di rumah saja. Pada bab pertama, di semester pertama ini, saya akan menjelaskan tentang materi teks berita. Sebelumnya, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang berita, atau kalian sudah pernah melihat berita di media televisi, radio, bahkan online. Mari kita membahas sedikit tentang berita itu apa sih, atau teks berita itu apa sih, gitu. Nah, di layar kalian sudah kalian lihat bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai hal yang telah terjadi dan atau sedang terjadi. Nah, jadi di dalam teks berita itu disebutkan atau dijelaskan tentang peristiwa yang telah terjadi berarti pernah terjadi sebelumnya atau terjadi pada saat hari ini juga. Nah, itu adalah teks berita. Jadi, kalau misalnya kalian melihat di televisi sebelum menjadi sebuah tayangan berupa gambar, itu sudah ada teks beritanya. Nah, itu disebut dengan teks berita. Nah, di dalam teks berita memiliki sebuah struktur. Ada 3 struktur teks berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, bisa saya jelaskan di dalam struktur teks berita itu berupa kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di bagian kepala berita itu adalah bagian paling penting. Kenapa kepala berita itu paling penting? Karena di dalam kepala berita berisi unsur-unsur beritanya. Nanti saya jelaskan unsur-unsur berita di slide selanjutnya. Nah, saya sebutkan saja bahwa di dalam unsur berita itu ada 5W plus 1H. Itu tentang apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, di mana, siapa. Nah, itu ada di bagian kepala berita. Sedangkan tubuh berita itu lebih kepada runtutan peristiwanya. Biasanya di situ dijelaskan kenapa hal itu terjadi, itu lebih rinci. Sedangkan ekor berita itu bagian yang tidak terlalu penting. Kenapa bagian itu tidak terlalu penting? Karena kita sudah tahu informasi berita itu hanya melihat kepala berita dan tubuh beritanya saja, karena ekor berita itu hanya menjelaskan mungkin tempatnya atau sejarah tempat tersebut, sehingga ekor berita itu tidak ada kaitannya biasanya dengan topik yang sedang dibicarakan. Jadi ekor berita itu tidak terlalu penting dalam struktur teks berita. Cuma ketiga-tiganya itu harus tetap ditulis ketika kalian menulis tentang teks berita tersebut. Nah, di bagian sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa ada unsur-unsur berita di dalam kepala berita. Nah, unsur-unsur berita itu berisi 5W plus 1H. Bisa kalian lihat di layar kalian bahwa 5W plus 1H itu terdiri dari what, wo, where, when, why, wo. Nah, dalam bahasa Indonesianya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, di situ sudah kalian lihat bahwa unsur-unsur berita ini menentukan sebuah informasi yang akan ditulis pada teks berita. Karena ketika kalian memasukkan 5W plus 1H, kalian akan mengetahui apa yang akan sedang terjadi, siapa yang melakukan atau siapa yang ada di dalam teks berita tersebut, di mana kejadian tersebut, kapan kejadian tersebut, mengapa kejadian tersebut terjadi, bagaimana runtutan cerita kejadian tersebut. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang akan kalian jadikan sebuah teks berita yang kalian tulis. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat berguna ketika kalian melakukan atau menulis teks berita tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi pertama pada semester pertama ini. Akan saya lanjutkan lagi materi selanjutnya tentang kebahasan teks berita di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Maka setelah materi ini berakhir akan ada beberapa soal yang akan saya berikan. Sebelum kalian mengerjakan soal-soal tersebut, harap kalian perhatikan di layar kalian sudah ada bagaimana cara mengerjakannya.
Tentu saja cara pengerjaannya itu kalian tulis di buku tulis. Setelah selesai pengerjaan tugas kalian, silahkan kalian foto, lalu kalian unggah atau kalian upload di Google Classroom. Karena saya tidak menerima pengerjaan atau pengiriman tugas melalui WA. Apabila kalian melakukan hal tersebut mengalami kendala, kalian bisa WA saya atau hubungi di nomor yang sudah ada di grup kalian masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dalam penyampaian materi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.